Namo Buddhaya. Kali ini saya akan menceritakan kehidupan Pangeran Siddhartha Gautama pada fase kelahiran. Pangeran Siddhartha dilahirkan pada tahun 623 sebelum Masehi di Taman Lumbini saat Ratu Mahamaya berdiri memegang dahan pohon sala. Pada saat ia lahir, dua arus kecil jatuh dari langit, yang satu dingin, yang satunya lagi hangat. Arus tersebut membasuh tubuh Siddhartha. Siddhartha lahir dalam keadaan bersih tanpa noda, berdiri tegak dan langsung dapat melangkah ke arah utara, dan tempat yang dipijakinya ditumbuhi bunga teratai. Kemudian Pangeran Siddhartha diramal oleh para petapa di bawah pimpinan Asita Kaladewala bahwa pangeran kelak akan menjadi seorang cakrawartin atau maharaja dunia, atau akan menjadi seorang Buddha. Hanya petapa Kondana yang dengan tegas meramalkan bahwa Pangeran Siddhartha kelak akan menjadi seorang Buddha. Mendengar ramalan tersebut, Sri Baginda menjadi cemas karena apabila pangeran menjadi seorang Buddha, tidak akan ada yang mewarisi tahta kerajaannya. Oleh pertanyaan raja, para petapa itu menjelaskan agar pangeran jangan sampai melihat 4 macam peristiwa. Bila tidak, ia akan menjadi seorang petapa dan kelak akan menjadi Buddha. 4 macam peristiwa yang dimaksud adalah: yang pertama, orang tua; yang kedua, orang sakit; yang ketiga, orang mati; yang keempat, seorang petapa. Sejak kecil sudah terlihat bahwa pangeran adalah seorang anak yang cerdas dan sangat pandai, selalu dilayani oleh pelayan-pelayan dan dayang-dayang yang masih muda dan cantik, rupawan di istana yang megah dan indah. Pada saat berusia 7 tahun, Pangeran Siddhartha mempunyai 3 kolam bunga teratai, yaitu: yang pertama, kolam bunga teratai berwarna biru atau kupala; kedua, kolam bunga teratai berwarna merah atau paduma; 3, kolam bunga teratai berwarna putih atau pundarika. Dalam usia 7 tahun, Pangeran Siddhartha telah mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Pangeran Siddhartha menguasai semua pelajarannya dengan baik. Di usia 16 tahun, Pangeran Siddhartha menikah dengan Putri Yasodhara yang dipersuntingnya setelah memenangkan berbagai sayembara. Dan saat berusia 16 tahun, Pangeran memiliki 3 istana, yaitu: 1. Istana musim dingin atau Rama; yang kedua, istana musim panas atau Surama; yang ketiga, istana musim hujan atau Subah. Kemudian pada masa dewasa, Pangeran Siddhartha melihat 4 hal yang mengubah hidupnya. Kata-kata petapa Asita membuat Raja Suddhodana tidak tenang siang dan malam karena khawatir kalau putra tunggalnya akan meninggalkan istana dan menjadi petapa, mengembara tanpa tempat tinggal. Untuk itu, Baginda memilih banyak pelayan untuk merawat Pangeran Siddhartha agar putra tunggalnya menikmati hidup keduniawian. Segala bentuk penderitaan berusaha disingkirkan oleh kehidupan Pangeran Siddhartha, seperti sakit, umur tua, dan kematian, sehingga pangeran hanya mengetahui kenikmatan duniawi.
Suatu hari, pangeran meminta izin untuk berjalan di luar istana, di mana pada kesempatan yang berbeda dilihatnya empat kondisi yang sangat berarti, yaitu orang tua, orang sakit, orang mati, dan orang suci. Pangeran Siddhartha bersedih dan menanyakan kepada dirinya sendiri, apa arti kehidupan ini kalau semua orang akan menderita sakit, umur tua, dan kematian? Lebih-lebih mereka yang minta pertolongan kepada orang yang tidak mengerti, yang sama-sama tidak tahu dan terkait dengan segala sesuatu yang sifatnya sementara ini. Pangeran Siddhartha berpikir bahwa hanya kehidupan suci yang akan memberikan semua jawaban tersebut. Selama 10 tahun lamanya, Pangeran Siddhartha hidup dalam kesenangan duniawi. Pergolakan batin Pangeran Siddhartha berjalan terus sampai berusia 29 tahun. Tepat pada saat putra tunggalnya Rahula lahir. Pada suatu malam, Pangeran Siddhartha memutuskan untuk meninggalkan istananya dan dengan ditemani oleh kusirnya yang bernama Cana. Tekadnya telah bulat untuk melakukan pelepasan agung dengan menjalani hidup suci sebagai seorang pertapa. Setelah itu, Pangeran Siddhartha meninggalkan istana, keluarga, kemewahan untuk pergi berburu, mencari ilmu sejati yang dapat membebaskan manusia dari usia tua, sakit, dan mati. Petapa Siddhartha berguru kepada Alarakalama dan kemudian kepada Udaka Ramaputra, tetapi tidak merasa puas karena tidak memperoleh hal yang diharapkannya. Kemudian dia bertapa menyiksa diri dengan ditemani 5 orang petapa. Akhirnya dia juga meninggalkan cara yang ekstrim itu dan bermeditasi di bawah pohon Bodhi untuk mendapatkan penerangan agung. Pesan yang dapat kita ambil dari peristiwa tersebut yaitu yang pertama, bila kita bepergian, kita harus meminta izin kepada orang tua terlebih dahulu supaya orang tua tidak cemas. Yang kedua, berkomunikasi, mengungkapkan dengan jujur hal yang kita inginkan kepada orang tua kita. Orang lain tidak akan tahu apa yang kita inginkan bila kita tidak mengungkapkannya. Maka dari itu kita harus mengungkapkan hal yang kita inginkan. Sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, Namo Buddhaya.